Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Sangat muzammil. Muz harus begitu. Ya ayyuhal muz, tasjid. Jangan muzam, salah. Ya ayyuhal muzammilu, salah. Harus muzammilu. Ayo, mari. Ayo. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi wa rattilil qur'an tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadarni wal mukadzibina ulin. Halo, ayo ulin, meneh wazarni. Wadarni wal mukadzibina
mu'adzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina angkalau wa jahiman wa ta'aman dha ghussati wa adaban Ayo ulangi lagi. Inna ladaina angkalau wa jahiman wa ta'aman dha ghussati wa adaban alima yauma tarjuful ardu fal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan ayo meneh inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana sibanis sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila terus inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsatil illaili wa nisfahu wa thulatuhu wa ta'ifatum minal ladzina wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakat wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullahu qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zamu ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Muzammil. Muzammil itu yang berselimut. Mengapa berselimut? Bisa juga karena takut, bisa juga karena males ya tah, kademen yaitu selimutan gitu. Surat ini diturunkan di Mekah hanya yang ayat ke-20. Ke-20 itu turun di Madinah. Jumlah ayatnya 20 ayat. Surat ini termasuk turunnya ada yang mengatakan ketiga. Waktu turunnya ketiga, urutan ketiga, ada yang mengatakan urutan keempat. Jadi perbedaannya adalah Muzammil dan Mudatsir. Itu hampir sama itu. Nah, itu Muzammil dan Mudatsir. Ada yang Mudatsir itu urutan ketiga, ada yang Muzammil itu urutan ketiga. Itu kita tak persoalkan itu. Nah, di sini yang pertama adalah Iqra, turunnya Iqra. Iqra itu adalah pembinaan. Jadi turunnya dibina oleh Allah, diberikan pengetahuan, itu turunnya Iqra. Terus yang kedua adalah surat Nun, wal qalami wa ma yastur, al qalam. Itu yang kedua. Itu adalah menerangkan tentang akhlak perilaku dalam rangka berdakwah itu. Yang ketiga ini Muzammil itu memerintahkan membahas tentang masalah sholat malam, sholat tahajud malam. Kenapa sholat tahajud malam diperintahkan oleh Allah? Muhammad, kamu ini akan menanggulangi, melaksanakan kewajiban yang berat. Itu. Jadi maka oleh itu untuk mencapai maka sholat malamlah kamu selalu meminta kepada Allah. Itu. Nah, kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Selimutan. Ada yang mengatakan selimut itu karena males-malesan turu atau tidur karena kedinginan gitu ya, selimut. Ada juga yang menjelaskan itu selimut itu pada penutup semua tubuh itu koyok jenengan iki lak berselimut. Ya, selimut apa itu? Selimut kenabian. Ada begitu. Ada yang mengatakan itu karena apa itu? Selimut itu karena takut. Selimutan itu ada. Tapi di dalam ayat ini karena melihat urutannya kelanjutan ayat, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, ini bisa diartikan yang paling mudah, yang paling jelas itu adalah tidur. Qumil laila illa qalila. Kum itu bangunlah. Laila di pada waktu malam. Illa kecuali qalilan sedikit. Nah itu. Jadi bangun kon, bangkitlah kamu bangun di malam hari itu. Berarti marine turu. Ya ta? Marine turu bangi. Lah turune iku ya apa bangun itu? Malam itu apakah sak gurunge salat Isya? Apa sak marin? Sebab malam itu melebune surupe srengenge ini maghrib itu sampai dengan munculnya fajar itu malam. Lah apakah bangun malam itu sak gurunge salat Isya? Nah ini tapi ulama menjelaskan setelahnya salat Isya itu berdasarkan hadis itu. Jadi setelah salat Isya baru kamu bangun. Tidur bangunlah kamu illa qalilan hari kecuali sedikit. Jadi tidak semalam itu. Untuk apa itu? Nisfahu awingkus minhu qalilan. Yaitu seperduanya. Niswahu seperduanya. Kapan itulah bangunnya itu? Seperdua malam. Nah, lek jenengan hitung malam iku mulai 5:30 lebune srengenge maghrib, berarti sampai jam berapa itu seperdua separone, kira-kira jam 2. Ya ta? Jam 2, kira-kira jam 2. Awingkus minhu atau kurangilah daripadanya. Kurang jam 2 kurang berarti 2:30 utawa 2/3 malam.
Iku separuh malam utawa 2/3 malam. Qalilan sedikit. Ya. Atau untuk apa? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau zid atau lebih dari 1/2 warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu tartila dengan perlahan-lahan. Nah, kita bahas sekarang. Ya, jadi apa yang dimaksud itu bangun malam ini? Di sini tidak dijelaskan apa itu. Coba jenengan lihat surat Isra. Jadi ini diterangkan di dalam surat Isra ayat ke-18 atau ayat ke-79 sampai 82. Wa minal laili, jenengan buka dulu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Asa ayat asaka ayat 79 sampai 82. Coba. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Itu jelas berarti apa yang diwajibkan itu diperintahkan apa? Sholat malam dan membaca Al-Quran. Sholat malam, gitu. Nah, berarti sholat paminal laili fatahajjat bi nafilatalak, ya, tegakkan sholat malam itu nafilatalak sebagai tambahan sholatmu. Nah ini loh, sing kurang biyen kurang, sing ora tahu sholat sih pada waktu si remaja, lah iki tambahan sholatmu. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak. Asa ayat asa karobuka maqamam mahmuda, asa yang tekun kontinu menyembah kepada Allah, maka Allah maqamam mahmuda akan menempatkan kamu ke tempat yang mahmuda. Apa itu? Mulya. Maqamam mahmuda. Lek wis mari ngono, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul katakanlah, Rabbi Allah adkhilni mudkhala sidqin, kula niki lebetaken di dalam satu urusan, yaitu urusan yang baik. Wa akhrijni, dan keluarkan saking urusan niku yang baik. Maksudnya mukhraja sidqin. Waj'alni min ladunka, lan kula niki tempataken ya Allah min ladunka sultanan nasira, berilah kula niki kekuasaan di sisi panjenengan menika, panjenengan sultanan mubina sing saged menolong kula. Niku artine ya. Sultanan terus siapa? Sultanan nasira. Sultanan makur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, katakan ya Allah, katakan niku bahwa sing hak wis hak, sing batil ku batil, innal batila sak temene sing batil, kana zahuqa itu mesti hancur. Itu loh Pak. Katakan ku, tunjukkan Muhammad sing hak iku hak, iku Quran itu, sing batil iku batil, sak temene sing batil iku mesti hancur. Nyata silakan. Apa itu? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa wa rahmatul lil mukminin. Wa nunazzilu minal Qur'an, nunazzilu wis diturunno Quran iki sebagai sifat tombo obat. Nah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat wa rahmah, dan rahmat lil mukminin, bagi wong mukmin. Jadi lek menungso iku lara gering, ya gering ora padha, antara zahir dan batinnya tidak sama, jasmani dan rohaninya tidak sama, tambah nono Quran iso berarti seimbang. Kalau tidak anu Quran, maka gak akan seimbang, karena wong sakit itu kurang keseimbangan. Ya toh? Sakit kurang seimbangan apa ndak?
Ya iya, disitulah. Maka iki Quran iki iso seimbang antara gila karo gak gila. Lek sakit dohik, sakit batin, sakit apa itu? Sakit jiwa ya. Lah iku sakit jiwa. Nah, iku supaya gak dadi sakit jiwa, moko obatono karo Quran itu. Itulah itu. Berarti di sini ini kapan sholat tahajudnya diatur oleh Allah. Kumilaila separuh daripada malam, sedikit malam, ya toh nisfahu awikus minu qalila, yaitu seperduanya malam, jam loro atau jam siji dan lain sebagainya. Awingkus minhu atau kuranglah daripadanya. Jadi 2/3 malam, qalilan sedikit. Nah, lek wis mari iku kamu tahajud itu auzid alaihi atau lebih dari 1/2. Warotilil Qur'ana tartila. Ini ada 2 makna. Warotilil Qur'ana tartila, di dalam sholat tahajudmu ini maca Quran sing tartil. Ono meneh setelah sholat tahajud iki ngaji sing tartil. Apa tartil itu? Tartil itu serasi. Pertama, bisa menempatkan makhrot-makhrotnya pada tempatnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin, fa, of, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha. Loh itu. Tempatkan itu di pada tempatnya. Itu tartil. Makhrot. Setelah kamu baca sing tartil itu kaya Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkan itu. Nah, itu tartil namanya. Paringono, tempatkan juga tajwidnya. Inna sanulki alaika qaulan saqila. Tuh. Tajwite bener, mandek-mandeke bener gitu loh. Ono tanda-tandane, iki mandek, iki gak mandek sakarepe dhewe, ora. Itu namanya tartil. Warotilil Qur'ana tartila. Apa sakniki kok panjenengan perintah salat malam lan membaca Quran itu sing tartil sing enak itu. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Sak temene kami Allah iku akan menurunkan kepadamu perkataan apa itu? Quran dawuhe Allah iku akan diturunkan kanang awakmu Muhammad. Nah, sakila yang berat, Quran itu berat. Seandainya berarti apa? Seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung, nah ya, inna anzalnahu, inna anzalnal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum itulah. Inna siapa sih masyaallah itu lan azalna ala jabalir ra'aitahu khosi'am mutasaddiam min khosiatillah. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan nang gunung, pecah gunung itu. Quran itu karena beratnya itu. Mulane Kanjeng Nabi itu pernah jari ini Aisyah itu yang bukan siapa itu istri pertamanya itu Khadijah itu pernah Rasulullah itu menerima wahyu Quran ini itu gemetar dan mengeluarkan keringat. Yaitu ada yang mengatakan bahwa saat itu juga turunnya surat-surat ancaman-ancaman itu sehingga akan dimasukkan neraka dan sebagainya berat. Itu. Karena berat. Oleh karena kamu akan bertugas yang berat ini, maka kamu ini sholat lo tahajud. Ini loh bimbingan bagi kita. Lek jenengan memang tidak merasa berat dalam kehidupan ini, yo sak karepmu. Ya, tahajud itu. Lek merasa memang berat dan jenengan butuh kepada Allah ini, yo sholat lo tahajud gitu. Terus ya apa lek gak iso sholat tahajud karena kita ini sebagai pegawai negeri. Sebab kok ngantuk ono di kantor mesti dipecat karo juragan kan begitu toh. Nah, ono engkau di ayat 20 itulah yang akan menceritakan kalau kamu tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, maka bacalah Quran. Nanti akan ayat 20 itu. Jadi karena kamu akan bertugas yang berat Muhammad, maka kamu bertahajudlah.
Inna nasi atal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam iku hiya asaddu wat'ah, lebih tepat, lebih pas, lebih apa itu, lebih hening, lebih pas kamu meminta. Nah, ini kita lihat sekarang. Jenengan pernah nate punya radio gelombang siji zaman biyen iku? Nah, lek jenengan setel sak marine jam 12 ya apa? Uriji kuno lek sak gurunge ku caci sak wis ngono. Tapi lek jam 12 ucap sikit, ya Allah riji ilah frekuensi ini pas kepada Allah. Itu tepat sekali. Wa aqwamu qila, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Lebih berkesan. Oh, napa jenengan ro artine iso nangis-nangis karepe Dewi ya Allah wis. Ya toh, karena merinding aduh takut betul itu. Sepipi kano opo-opo, kano sopo-sopo. Itulah. Itu. Nah, bacaan yang lebih berkesan itu. Innalaka finnahari sabhan tawila. Innalaka sesungguhnya kamu finnahari pada siang hari sabhan tawila, banyak urusan-urusan yang panjang. Wong siang hari yo masa ini masa itu, berbincang-bincang dengan ini dan itu, kerja dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini bagus itu. Tadi iso. Tapi ini tidak semua loh. Ono juga yang tidak bisa. Kenapa? Kalau Pak Polisi jogo malam ya apa? Ya toh? Terus apa dokter jogo malam atau perawat jogo malam? Gak dijogo itu. Itulah orang-orang yang hebat, perlu kita hormati. Sebenarnya dia wah hebat itu. Itu karena mementingkan itu, mengutamakan orang lain seperti itu. Nah itu. Innalaka finnahari sabkan tawila itu. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbika. Nah, di sana sebutlah nama Allah, nama Tuhanmu. Ada yang mengatakan sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Ono sebutlah dengan Allahu Akbar, ada. Sakarmu wis. Jadi maca Quran bismillahirrahmanirrahim sakarmu, atau kamu Allahu Akbar salat. Boleh sakarmu. Watabattal ilahi tabdila, watabattal, dan curahkanlah. Tabattal itu putuskanlah, saja putus, tabattal itu putus. Nah, itu kerahkanlah dirimu ilaihi untuk beribadat, tabdila kepada Allah dengan ketekunan yang penuh. Jadi wis ojo eling apa-apa, wis wilingo nang Gusti Allah tok iku wis. Salat tahajud itu. Baru. Kenapa kok begitu? Karena Allah Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah orang Allah itu yang menguasai Masyriq. Masyriq itu wetan. Wetan. Maghrib itu kulon. Semuanya dunia dikuasai oleh Allah. Masyriq wal Maghrib la ilaha illahu, tidak ada dia. Maka Rabbul Masyriqi yang mempunyai, yang menguasai Masyriq dan Maghrib. Ya toh? Wal Maghribi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Allah itu sebagai pelindungmu. Bagi pelindungmu, sholat malam jalu iku, karena kamu akan melaksanakan beban berat ini, jalu pertolongan karo Gusti Allah. Apa yang harus kita ambil pengertian di sini? Bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Ojo sombong kon menungso, ojo sombong temenan kon. Ikutono lah dawuh Allah, tuntunane Allah. Kan tidak bisa lepas, kamu menyelesaikan apapun, kamu tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah. Taruhlah manusia dan jin kumpul jadi siji bersatu untuk bisa mensukseskan kamu, tidak akan bisa kalau Allah tidak menghendaki. Itu loh Pak. Jadi awak dhewe iku kudu bener-bener, inilah tujuannya sebenarnya. Itu. Jadikanlah Allah itu sebagai pelindung. Itu. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mau menerima Quran itu, gak apa ini? Jadi ini, bagaimana ya Allah kalau orang-orang tidak mau menerima Al-Quran ini, wis diterangno, wis dijelasno, gak gelem menerima Al-Quran itu. Maka kon fasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajron jamila. Wasbir, dan bersabarlah.
Ya toh? Alama yakuluna terhadap apa yang mereka ucapkan. Dia mencaci maki. Apa kon gak ngaji? Pancet tai ceritane yo ngono iku. Gitu. Kan begitu toh? Ceritane ngono iku, Quran iku. Apakah sama? Mulai Alif Lam Mim sampai sekarang apa sama pembahasannya? Tidak. Itu orang-orang yang jadi dia itu gak mau mempelajari tapi senengane ngilokno. Ya semono iku Quran iku. Nah itu. Jadi kalau dia mengejek-ejek iku kon ya apa? Sabaro, Muhammad sabaro. Sing juru pengingat ini sabaro. Wah, jurhum hajron jamila dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Lek wis koyo ngono, dono mereka dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Ojo kamu melakukan permusuhan, ojo kamu melakukan sesuatu yang menimbul permusuhan, ojo. Wis jaurno. Golek teko umpama teko, api ono, kek ono mangan. Kek kerasan betul. Jangan kau timbulkan permusuhan itu. Jarno itu. Nah, terus apa niki? Wis salah. Ojo, kamu sabar. Wadarni lah, wadarni. Wis, iki serahno nang aku, urusanku iku Muhammad. Urusanku juru dakwah yang menyampaikan iku. Dek gak gelem dan menghinamu, mengejekmu. Ojo kamu turuti. Jarno iku, wadarni iku. Dan berikanlah biarlah aku. Jarno, wadarni, jarno, biarkan aku dari Allah. Wal mukadzibina, nah, aku saja yang bertindak. Wal mukadzibina terhadap orang-orang pembohong itu, pendurhaka itu. Aku kok sing bertindak, jangan kamu yang bertindak, Muhammad. Begitu. Ulin nakmati orang-orang sing mempunyai kemewahan. Lah mereka ulin nakmati. Lah hati-hati ya. Di sini disebut nakmati. Nakmati itu dia mempunyai kemewahan, kekuatan, kejayaan dalam ekonomi apapun. Tapi kejayaan ekonomi apapun itu digunakan untuk kemungkaran yang tidak sesuai dengan tujuan Allah memberikan itu. Ini ulin nakmati orang-orang yang mempunyai kemewahan. Wong sugih, gitu. Wong gagah, kuat, duweni kemewahan. Tapi kekuatan dan kekayaan mereka tidak digunakan sesuai dengan tujuan Gusti Allah ngekei iku. Jarno mereka, gak apa-apa masih dia tak beri koyok ngonor akeh iku, sugih iku, tapi dia tidak melakukan, tidak mau percaya dengan Quran. Wa mahilhum qalilan dan beri tangguh mereka barang sebentar. Wis jarno, ojo sampai kon odik jarno. Beri tangguh orang suwe sebentar sedilu. Aku tidak akan lupa, Allah tidak akan lupa, pasti akan aku datangkan azab kepada mereka. Lek dek gak sadar tidak bertobat. Tangguhkan itu, tetaplah kamu berjalan untuk mendakwakan itu. Inna ladaina angkala wa jahima. Inna karena sesungguhnya ladaina angkalan. Sesungguhnya pada sisi kami ku ono belenggu wis jarno. Lek kon siksa, kon marai, kon benci mereka itu urusan dunia enteng. Tetapi Allah wis menyediakan Muhammad apa iku belenggu, apa iku tali, apa iku rantai. Lah itu. Sing dawane 70 hasta. Gaya apa nyancang sing wong begedut iku. Wa jahima dan ono neraka jahim iku wis disediakno. Ngono lho. Sabar wis kon sabar, mek persampaikan saja, ojo leren-leren. Wa ta'aman dahussati wa adaban alima. Wa ta'aman dahussatin dan makanan yang menyumbat di tenggorokan, di kerongkongan. Neng kok tak kei makan yang menyumbat di napa iki jenenge tenggorokan ya, di kerongkongan. Di kerongkongan itu. Makanan apa iku? Nah, gak dijelaskan. Bisa jadi pentile duren. Nah. Ayo, itu bisa jadi gak disebutkan oleh Allah makanan apa. Kok dikei makanan itu? Lek luwe pentile duren. Jadi mandek ngono gini. Ya toh, gak iso anu. Wa adaban alima dan azab yang pedih. Lah ono meneh azab iku. Ah, itu loh Pak. Aduh, ya Allah, wis ojo sampai lah. Ojo sampai gak ngreken karo Quran iku si Allah. Lek jenengan mengakui ana wujude Allah jok sampai gak ngreken karo dawuhe Allah. Padha karo jenengan lek mengakui wong tuamu iku wong tuamu, berarti kamu harus nurut dan taat atas perintah orang tua. Ya gak? Itu loh.
Lalu gak anak durhaka, dia mengakui orang tuanya tapi gak nurut atas perintah orang tua. Itu. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Nah, jadi siksa yang pedih itu nanti kalau yauma pada kapan itu nengko pada waktu bergoncang bumi fil ardi. Yauma tarjuful ardu, jadi kok bergoncang bumi. Jadi gak dek bonsari tok sing goncang, tapi kuabeh persada goncang diacak-acak kiamat itu. Ya dah. Wal jibalu dan gunung-gunung, wa kanatil jibalu katsira dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir. Kenapa? Karena di ayat kemarin dijelaskan dikeplekno karo Gusti Allah gunung. Dihancurkan. Jadi gunung itu berterbangan abune, ono sing abangi cokone biru dan lain sebagainya. Mahila yang berterbangan. Itu nanti di situ. Satu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna ilaikum, saat temene kami Allah telah mengutus kepada kalian, mengutus kalian, hai rasulan, seorang rasul, syahidan untuk menjadi saksi, syahidan alaikum terhadap kalian, saksi kebenaran yang perlu dicontoh oleh rasul itu. Wes diturunno karo Allah sebagai orang yang memberikan contoh kepadamu. Apa? Menjabarkan Al-Quran. Mulane Rasul itu khuluqul azim. Quran jenenge Quran berjalan. Iku wis dicontoni kamu itu oleh aku. Moneku syahidan, maka itu jadi kon lek kepingin mulya sebenarnya tuntun Rasulullah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Itu kamu ini diciptakan oleh Allah sebagai umat-umat pertengahan yang akan dijadikan percontohan dari umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kamu mengikuti Rasul. Jadi wong-wong sing liya-liyane iku sing bukan Islam, bukan orang mukmin itu, ya apa carane wong Islam lek berumah tangga? Deloken tuntun wong Islam. Ya apa carane bergaul orang berislam, orang manusia itu tuntun wong Islam. Malane wong Islam itu harus wong sing apa jenenge wong beriman itu harus baik. Harus disiplin karena dijadikan oleh Allah sebagai saksi itu dalam kehidupan dunia. Dan Nabi Muhammad besok akan dijadikan saksi. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad ini, maka tidak akan diterima oleh Allah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bimul ardh. Wa kana Allahu ala kulli shay'in haditsa itu. Fa kaifa mongko apa? Fa kaifa idza ji'na apabila ditekakno. Sapa iku utusan rasul-rasul itu di antara umat-umat itu. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin sebagai saksi. Wa ji'na bika mongko teka sira Muhammad sebagai saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida sebagai saksi umatmu itu. Fayauma idzi yawaddul ladzina kafaru, lah ternyata ono wong sing kafir itu ya yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula, lan wong sing mengingkar karo rasul iku wa yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula lau tusawwa bimul ard, maka dia itu meminta iku jadikanlah aku sebagai bumi saja jarene iku. Apa itu? Jadi engkau lek ditekakno para rasul sebagai beneran Muhammad kamu mengajarkan ini? Oh tidak, saya tidak mengajarkan itu. Padahal mereka itu mengakui bahwa merasa bahwa dirinya itu akan diterima amalannya karena amalannya sak gudang. Moto selawati sekian ribu, waduh, wis wakeh wis amalane. Ternyata tidak diterima oleh Allah. Mengapa itu? Gak cocok karo karepe Gusti Allah. Jadi ojo ngarang-ngarang dhewe, setiap ibadah iku ana tuntunane, Pak. Wala ta'fu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Wala ta'fa ma laysa laka bihi. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ono dasar ilmunya. Inna sam'a sak temene pendengaranmu, wal basara dan penglihatanmu, wal fuada dan hatimu, kullu ulaika kana mashuda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terus ya apa kita harus beribadah ini hanya untuk mengikuti tuntunan itu yang dicontohkan itu. Sebenarnya itu loh Pak. Jadi di situ lah, kan gak ngaji terus ya apa? Iso tah ngerti tah? Itu malah Rasulullah itu menjelaskan, loh aku ngikut-ngikuti ini. Innallaha kariha salasah iku. Innallaha sak temene Gusti Allah kariha benci salasah 3 perkara. Apa sing nomor 1? Qala wakila iku jarine jare. Loh jarine iki ngene, jarine iki iku lho. Mulane aku gak pati juga aku kan. Jarine Pak Hafid bukan jari Pak Hafid. Jarine sapa? Quran. Itu jangan jarine Pak Hafid. Itu salah itu loh. Nah, itulah sebenarnya itu dijadikan sati. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul yaitu Fir'aun, Nabi Musa itu diberikan, ditampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Mereka itu tidak mau melaksanakan. Fa'asa fir'auna rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun itu mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Apa siksaannya? Didelep nonggene laut. Nah, itu. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana sibanis sama'u munfatirum bih. Nah, itu. Oleh karena itu, sekarang ini, lek datang Rasul, datang pemperingat, juru pengingat ini, ojo kamu membangkang. Fakaifa maka bagaimanakah kalian dapat memelihara diri kalian jika tetap kafir itu? Ya apa isone api awakmu iku, lek kon tetep ora gelem ngaji, gak percaya karo itu. Ya apa isone api itu? Wong iki tuntunan kebaikan. Lah lek gak ngaji ku lho ya apa? Isone api ya apa? Yauman pada hari alul wildana siba yang menjadikan anak-anak beruban. Engko ya apa nasibmu? Engko lek wis dadi anak-anak beruban. Wis dadi pada suatu hari ditemukan arek cilik beruban. Apa itu maksudnya? Ah, begini. Ini beruban itu arek cilik itu kan gak wajar lek beruban. Cilik itu rambutnya ireng. Untuk mencapai tingkatan beruban ini berapa tahun itu? 50 tahun itu. Lah kayak Andreas itu umur berapa itu? Itu biyen kan ireng toh, rambutnya ireng biasa ganteng. Tapi saiki suara beruban. Nah, itu 50 tahun. Ini adalah hakikinya. Jadi arti hakiki yang diartikan oleh para ulama. Jadi nanti itu sudah ada tanda-tanda mendekati kiamat ini. Waktunya 40 tahun atau 50 tahun lagi terjadi kiamat itu. Apa tanda-tandanya? Engko lek wis ana matahari terbit dari barat ke timur, kaya dene terbite bulan iku, maka itulah tanda-tandane kati kiamat. Dan pada saat itu amal ibadah manusia tidak diterima oleh Allah. Nah, itu. Kapan sampai kapan? 40 tahun sampai arek cilik itu beruban. Itu hakiki, makna hakiki. Ono makna majasi itu mana kiasan apa ya? Padha semua ada di tanganku. Apa jenenge? Ah, itu kekuasaan itu. Itu majasi. Lek majasinya begini. Makna majasi itu karena dahsyatnya, karena hebatnya sampai matilah saraf-saraf termasuk uban itu kan. Jadi sing mestine ireng dadi putih itu karena saking dahsyatnya hari kiamat itu majasinya. Itu. Engko lek kiamat itu. Ismu as-sama'u muntafirum bih. Ya, as-sama'u langit pun akan menjadi pecah. Lah saat itu langit pecah, kiamat itu. Ya toh? Bihi pada hari itu. Karena waktuhu itu adalah janji dia. Janji Allah. Janji Allah. Waktuhu ono juga wa'id. Wa'id itu janji elek. Lek waktuhu janji apik.
Jadi janjine Allah yang akan memberikan kenikmatan kepada orang mukmin itu dibuktikan oleh Allah. Maf'ula pasti terlaksana. Baru inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhi sak temene ini Quran ayat-ayat ini memperingatkan. Tadhkirah adalah suatu peringatan. Ya toh, perngelingno awakmu iki manungsa, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang menghendaki niscaya akan menempuh jalan kepada Allah. Apa jalan kepada Allah? Quran ini ciri-cirine jalan yang itu apa? Subulus salam. Jalan-jalan perdamaian itu cirinya. Ya toh? Ciri-cirinya jalan menuju Allah itu adalah jalan sing menciptakan kedamaian. Lek jegeran itu belum jalan menuju Allah. Itulah itu. Nah, baru kelanjutannya ayat. Ini bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sholat tahajud malam disebabkan banyak hal. Satu, kita lihat sekarang. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Sesungguhnya Rabb sang pencipta ini mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat itu kurang. Min sulusalil laili wa nisfahu wa sulusahu. Kurang dari 2/3 malam. Ya tak gak iso pas loh. Mesti ono kelebihan, bawa 5 menit, bawa 10 menit. Arwah Allah. Atau 1/2 malam, 1/3 malam. Itu gak bisa pas. Ya tak? Gak iso pas. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, sing ikut sholat bersama kamu, berarti oleh tahajud itu jamaah bisa itu. Malam itu bersama kamu itu juga begitu. Wallahu yuqaddiru, dan Allah menetapkan ya toh, ada malam sing panjang, ono malam sing pendek. Jadi gak iso pas itu. Kenapa? Karena ono hari iku awane sing dawa, malami pendek. Ono sing malami sing dawa, pak siangnya pendek. Al-laili yaitu malam, wan nahar lan siang. Alima, dia mengetahui bahwa ya toh, lantuk suhu, kalian sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu itu. Gak iso persis itu. Berapa itu? Gak bisa. Itu dicandarkan. Fataba alaikum, maka Allah itu mengampuni kalian. Ora popo. Tadi ono sing sampai 3/4, ora popo, tapi harus kamu laksanakan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, oleh karena itu bacalah apa yang mudah dari Quran. Jadi karena ono sing mengikuti kamu ini, wacon sing gampang. Ojo sing angel-angel, sing paling apal gitu loh. Jadi lek ngimami ku ojo moto sing angel-angel. Ya toh? Angel gak apa-apa, lek iku gak kamu gak angel ya toh. Sing gampang, begitu maksudnya. Jangan ojo sampai salah, begitu loh. Ya itu begitu. Nah, karena mengetahui bahwa itu saya kunu minkum mardo wa aqaruna yadrobuna fil ard, akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit sing melok iku sing gak iso ngadeg ono, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi musafir apa jenenge iku kok nyambut gawe lu melok-melok itu ya betahuna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah ono iku apa jenenge musafir apa itu sing golek rezeki lho melok-melok nang masjid melok niku. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan ada orang-orang yang lain lagi mereka berperang di jalan Allah. Nah, ketika golongan tersebut iku fa aqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah dari Quran itu. Bacaan yang mudah dari Quran itu. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan melakukan sholat tahajud malam, maka dikarenakan apa? Dikarenakan dia sebagai pegawai jam 2 bengi kok mesti golek jam 8 mesti ngantuk. Ya sekolah dhewe ngantuk, mesti ngantuk lek semari mangan ngono, wis kudu turu ae wis ngantuk. Jadi maka tidak apa-apa, cuma kamu harus membaca Quran. Bacalah faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah dari Quran itu. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat fardu, ojo sampai kau tinggalno. Wa atu zakah, ya, tunaikan zakat. Wa aqridullah, dan berikanlah pinjaman kepada Allah.
Apa pinjaman itu? Bersedekahlah kamu kepada fakir miskin. Bersedekahlah itu. Qardon, pinjaman yang baik, hasanan yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kebaikan apa saja yang kalian buat untuk diri kalian sendiri, niscaya kalian akan memperoleh balasan dari Allah sebagai balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu berikan itu. Wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan yang paling besar pahalanya, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya bahwa kalau panjenengan tidak bisa melakukan sholat tahajud malam, paribasane maka gantilah itu dengan baca Quran, ngaji. Setelah itu kamu jangan melewatkan sholat fardunya, dan jangan berikan sedekah atau zakatnya. Terus apalagi sodakoh, kordon hasanan, itu meminjami Allah yang baik itu. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Muzammil. Ada yang mau tanya? Silahkan. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.